Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semua dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita gunakan waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan, di mana perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau vegetatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Namun yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif ataupun kawin. Di mana perkembangbiakan hewan secara generatif ini atau kawin terbagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ovipar. Apa pengertian ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Bagaimana calon individu baru itu bisa bertahan hidup? Tentunya embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Jadi tentunya individu baru itu dapat bertahan hidup di dalam telur. Sedangkan telur itu berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya dierami. Ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Ini jelas, sudah lumrah tidak mempunyai daun telinga pada ciri hewan ovipar. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Itulah ciri-ciri dari hewan ovipar. Contoh dari hewan ovipar diantaranya adalah ayam dan bebek. Jadi keduanya itu merupakan salah satu contoh dari hewan ovipar. Kemudian selain ayam dan bebek, yang tergolong hewan ovipar contohnya adalah seperti burung. Burung juga termasuk ke dalam contoh hewan ovipar. Demikianlah penjelasan tentang hewan ovipar. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu vivipar. Kalau tadi yang pertama ovipar, yang kedua adalah vivipar. Apa yang dimaksud dengan vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Ya, saya ulangi, arti dari vivipar adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara melahirkan. Bagaimana individu baru ini dapat bertahan hidup? Tentunya individu baru ini atau embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya
dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Ya, ini bedanya dengan embrio pada ovivar tadi. Kalau pada ovivar itu memanfaatkan makanan yang berada di dalam telur, sedangkan vivivar itu mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya ataupun dilahirkan. Apa ciri-ciri dari hewan vivivar? Yang pertama yaitu memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, memiliki daun telinga. Kemudian selanjutnya, tubuh ditutupi dengan bulu dan rambut. Dan selanjutnya, pada umumnya menyusui ataupun disebut dengan hewan mamalia. Jadi jelas perbedaannya antara ciri ovivar dengan ciri vivivar. Kemudian ciri selanjutnya, keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum dilahirkan. Kemudian selanjutnya inilah beberapa contoh dari hewan vivivar. Di sini ada gajah, kemudian ada sapi, dan ada monyet. Itulah diantara contoh dari hewan vivivar. Kemudian yang ketiga yaitu ovovivivar. Tadi ovivar sudah, kemudian vivivar sudah, kemudian yang ketiga ovovivivar. Apa pengertian dari ovovivivar? Ovovivivar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Ya. Bagaimana individu baru dapat berkembang? Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivivar adalah seperti ikan hiu, salah satunya, kemudian ular boa, kadal, dan sejenis reptil lainnya. Atau lain kata, ovovivivar di sini perbedaannya dengan ovivar. Kalau ovivar itu bertelur dikeluarkan. Tapi kalau ovovivivar bertelur tetap berada di dalam tubuh induknya, dierami sampai menetas di dalam tubuh induknya, kemudian setelah menetas barulah keluar seolah-olah seperti melahirkan. Itulah ovovivivar. Bapak sebutkan lagi, contoh hewan ovovivivar di sini adalah seperti hiu, ular boa, kadal, dan sejenis reptil lainnya. Di sini Bapak tampilkan beberapa contoh ataupun gambar dari hewan ovovivivar. Salah satunya adalah seperti ikan hiu dan kadal. Dan juga masih banyak hewan yang termasuk terhadap golongan ovovivivar. Demikianlah penjelasan dari Bapak tentang macam-macam perkembangbiakan hewan yang secara kawin ataupun generatif. Semoga penjelasan dari Bapak ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.